Tidak ada angin dan tidak ada hujan, rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan diguncang isu tak sedap. Rumah tangga yang telah berjalan selama puluhan tahun itu dikabarkan tengah ada masalah. Bahkan Ibunda Bams itu telah memberikan kuasa kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk mengambil langkah hukum terkait persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan. Sebuah surat berisi press release yang ditandatangani pada Kamis 25 Maret 2021 berisi permohonan pihak Desiree Tarigan untuk diberikan kembali izin tinggal di rumah yang telah ditinggali bersama dengan Hotma Sitompul selama kurang lebih 22 tahun. Dan jika tidak ada pilihan lain, maka demi kenyamanan bersama dapat memberi batas rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan bersama antara Hotma dan Desiree. Lantas, benarkah Ibunda Bams tidak lagi serumah dengan suaminya? Memang benar kantor saya sudah diberikan surat kuasa oleh istrinya. Tapi mengenai langkah-langkah hukum, kita masih harus bahas lagi dengan klien. Tapi yang jelas, sudah tanda tangani surat kuasa 2 hari lalu. Tama datang ke rumah saya sekitar 1,5 minggu lalu. Datang istrinya sama si Bam sama anaknya satu lagi menceritakan semua permasalahan yang ada, yang katanya dia sekarang sudah tinggal di rumah sebelah, di rumah ibunya. Terus dia sudah berunding, akhirnya sudah ditandatangani surat kuasa, ya, surat kuasa dari istrinya kepada kita. Yang pertama untuk somasi dulu, tapi mengenai langkah konkretnya masih harus bicara lagi dengan klien, yaitu istrinya. Tapi ini masuk gugatan cerai nggak sih, Bang? Belum. Ini baru surat kuasa, baru tahap somasi. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan bagai petir di siang bolong. Pasalnya, rumah tangga mereka tak pernah diterpa kabar miring. Malahan, Desiree Tarigan selalu membagikan keharmonisan rumah tangganya bersama sang suami di sosial media. Bahkan di beberapa momen penting seperti acara ulang tahun hingga acara keluarga, keduanya tetap tampil kompak dan harmonis. Namun apa yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga Hotma dan Desiree pun masih menyisakan teka-teki. Namun yang pasti, kisah keluarga ini rupanya membuat Desiree Tarigan begitu terguncang hingga menitikan air matanya saat berkonsultasi ke rumah Hotman Paris. Lantas seperti apa tanggapan Bams mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya? Kalau mengenai detailnya, tolong jangan, saya belum bisa bicara, ya. Langsung aja bicara dengan istrinya. Tapi yang jelas dia sekarang sudah tidak di rumah yang sama. Pokoknya dia tidak di rumah yang sama, rumah di sebelahnya. Bam termasuk sangat bersedih, dia sangat bersedih. Dan kebetulan waktu datang ke rumah saya, entah kenapa istrinya pun tidak ikut. Ya, yang datang adalah anaknya ibu itu 2, sama anak 1 bawa istri. Kalau Bam tidak bawa istri, saya nggak tahu kenapa. Ya, tanya sama Bam aja, saya nggak bisa ngomong substansi. Pokoknya semua bersedih dan istrinya sangat lama menangis di garasi mobil. Karena saya kan rapatnya kan di depan rumah di garasi, menangis, air matanya mungkin sangat banyak keluar. Ya arahnya entah kemana kita nggak tahu. Tapi kan memang kita himbau mudah-mudahan ada perdamaian. Ya, mudah-mudahan ada perdamaian, itu tetap kita prioritaskan. Karena biasanya kan masalah rumah tangga ini kan banyak aspek, ya. Masih cocok enggak. Biasanya yang sangat sensitif masalah harta gitu. Masalah harta gitu. Makanya kayak gua, sebagian besar gua kasih sama istri. Persoalan yang terjadi dalam rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan memang mengejutkan banyak orang. Namun di sisi lain, istri Hotman Paris mendapat pujian spesial dari netizen yang mengagumi kesabarannya sebagai istri mendampingi suaminya. Namun di sisi lain, istri Hotman Paris mendapat pujian spesial dari netizen yang mengagumi kesabarannya sebagai istri mendampingi suaminya.
Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris ketika sang istri dipuji sebagai istri paling penyabar? Coba ibu, kalau punya suami misalnya, setiap beli harta dikasih atas nama kamu, ibu senang nggak? Bahagia sekali. Tuh, kalau punya suami tidak suka kawin-kawin, ibu senang nggak? Senang sekali. Tuh. Pastinya bahagia. Ya, jadi itulah. Artinya apa? Namanya laki-laki, manusia bisa melakukan kesalahan 2%. Tapi 98% adalah hal yang baik. Ya tentu istri yang bijaksana ngerti lah begitu loh. Bayangin coba 30 tahun nikah. Ya. Sementara aku makin ngetop. Dikelilingi wanita cantik. Kadang-kadang silap itu bisa terjadi. Kalau Anda mengatakan 100% harus benar-benar bersih, Anda tidak hidup di dunia. Tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Kalau depan istri sopan kan. Kalau gua enggak, depan istri pun joket sama cewek ya, kena nggak salah. Coba tanya si Melani yang co-host saya. Pernah di Bali dia ikutin kita. Dia menyaksikan sendiri betapa aku dansa-dansa dengan cewek, justru yang videoin istri saya. Kamu tahu tadi pagi nih, pilihan matchingnya ini siapa yang milih? Istri saya. Jadi lu tahu ratusan ruko saya bahkan nggak tahu uang sewanya kayak mana, itu sekretaris saya saksinya. Nggak tahu saya nih. Pokoknya total udah itu urusan istri. Saya hanya mencari dan mencari. Anak saya 3 semuanya lulusan Inggris, pengacara sudah jadi semua. Istri saya notaris. Saya tidak mengatakan itu hebat, tapi normal lah, manusia normal. Ya dia sabar, tapi karena memang dia tahu suaminya juga orang baik gitu loh. Ya, suaminya orang baik. Apalagi dari mulai kuliah sama-sama. Contoh, tidak pernah saya meninggalkan istri saya kalau hari libur. Hari resmi, libur resmi. Ya, karena dosanya 3 kali lipat. Jadi kalau kamu sama cewek cantik, jangan di hari libur resmi.